Ya, selamat pagi. Selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi anak-anak sekalian dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Berjumpa kembali dengan Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP. Seperti biasa, kesempatan ini kita akan bersama-sama belajar tentang matematika. Masih pokok bahasanya adalah statistik, ukuran pemusatan, dan materi yang akan kita bicarakan pada kali ini adalah rata-rata kuadrat atau kuadrat min, ya. Baik. Rata-rata kuadrat data tunggal tak berbobot. Ini yang pertama akan kita bicarakan. Ya, nah sekarang langsung saja kita buat permisalan sekelompok data. Nah, ini ada sekelompok data, yaitu terdiri dari datanya adalah 2, 2, 3, 5, dan 5. Ada berapa banyak data? Yaitu ada 5. Nah, selanjutnya kuadrat min atau rata-rata kuadrat, yaitu kita simbolkan dengan QM. Ya, oke. Kita simbolkan dengan QM, itu sama dengan akar pangkat 2. Ya, akar pangkat 2 dari apa? Yaitu dari 2 kuadrat ditambah lagi 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 5 kuadrat dibagi 5. Oke, paham ya? Jadi kembali, ini kuadrat min atau rata-rata kuadrat sama dengan akar pangkat 2 dari kuadrat masing-masing data ini kita kuadratkan, hasilnya kita jumlahkan, ya gitu ya. Kemudian di rata-rata dibagi dengan berapa? 5. Ya, jadi ini setelah dibagi 5, hasilnya setelah dibagi 5 baru di akar pangkat 2. Ya, oke ya. Jadi bukan hanya pembilang saja yang di akar, tetapi adalah setelah dibagi dengan 5. Ya, baik. Kita lanjut. Ya, sama dengan apa? Pembilangnya sudah kita dapatkan. 2 kuadrat adalah 4, ya kan? 2 kuadrat 4, 3 kuadrat 9, 5 kuadrat 25, 5 kuadrat 25 ya. Dijumlahkan dibagi 5. Baik, hasilnya adalah pembilang kita jumlahkan 4 tambah 4 tambah 9 tambah 25 tambah 25. Ya, ada berapa hasilnya? Yaitu adalah 67 dibagi dengan 5. Jadi QM atau rata-rata kuadrat hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 13,4. Jadi dibagi dulu ya. Bagi dulu baru didapatkan hasilnya. Oke. Di akar pangkat 2 ini dari apa hasil bagi ini. Oke. Saya rasa cukup jelas. Nah, kalau mau disampai terakhir juga boleh ya. Jadi akar 13,4 saja sudah betul, tetapi kalau sampai total ya dicari akarnya berapa. Ini akar pangkat 2 ya. Baik. Sekarang bagaimana bentuk umum ya yang akan kita bicarakan, bentuk umumnya seperti apa. Nah, ini kita misalkan kelompok data itu adalah ini. Nah, jadi kelompok data itu kita akan cari bentuk umum dari rata-rata kuadrat tadi. Kita misalkan ini datanya X1, X2, X3, dan seterusnya sampai Xn. Ada sebanyak N data.
Ya oke, maka besarnya QM rata-rata kuadrat atau kuadratik mean adalah akar pangkat 2 dari apa nih? Ini sudah ada tanda bagi, saya sajikan terlebih dahulu. Ya, jadi X1 kuadrat tambah X2 kuadrat tambah X3 kuadrat dan seterusnya sampai ditambah Xn kuadrat dibagi banyaknya data adalah N. Ya, oke, secara matematis yang atas ini dapat ditulis dengan simbol apa? Ini jumlah. Kalau jumlah biasanya menggunakan apa simbolnya? Sigma. Ya, jadi yang atas ini jumlah, kita tulis dengan menggunakan sigma. Ya, sigma apa? Sigma XI. I-nya itu indeks ini sudah diganti 1, 2, 3, sampai dengan N. Ya, yang telah dikuadratkan. Jadi nanti sigma XI pangkat 2 dibagi dengan apa? N. Ya, begitu ya. Secara umum seperti itu. Ya, artinya menjadi, kalau umum itu menjadi apa? Menjadi rumus. Iya. Oke. Jadi rata-rata kuadrat QM sama dengan akar pangkat 2 dari sigma X kuadrat dibagi dengan N. Oke. Ini adalah apa rata-rata kuadrat. Nah, sekarang yang data tunggal berbobot, ya berbekal dari rata-rata kuadrat data tunggal tak berbobot tadi, kita akan pakai di sini. Nah, misal di sini, misal di sini ada sekelompok data. Ya, ini sekelompok data 4, 4, 5, 5, 5, 6, 6, 6. 4-nya ada 2, 5-nya ada 3, 6-nya ada 3. Nah, kalau disajikan dalam bentuk tabel, itu menjadi seperti ini. Ya, ini tabelnya mendatar ya. Ya, oke, seperti itu. Ya, jadi kita sajikan dalam bentuk tabel ini, kelompok data ini menjadi 4 frekuensinya 2, 5 frekuensinya 3, 6 frekuensinya 3. Nah, sekarang kan kita cari rata-rata kuadratnya. Kita tetap menggunakan rumus yang tadi sudah kita dapatkan, yaitu QM sama dengan akar pangkat 2 dari sigma jumlah X kuadrat dibagi N. Nah, kita gunakan di sini. Jadi, QM sama dengan akar pangkat 2 dari apa? Data, setiap data ini kita kuadratkan, kemudian dibagi dengan banyaknya data. Ya, oke, paham ya? Ini kita masih menggunakan ini ya, masih yang atas ini. Tabelnya nanti, hubungannya tabel dengan ini apa? Dengan penulisan yang ada di bawahnya ini. 4 kuadrat, 4 kuadrat, 5 kuadrat, 5 kuadrat, ya kan? 5 kuadrat, ini ada 6 kuadrat, 3 kali ya. Kemudian dibagi 8. Nah, sekarang kalian perhatikan. Karena 4 kuadratnya ada 2, maka bisa ditulis gimana? 2 kali 4 kuadrat. Kemudian 5 kuadratnya ada 3, maka dapat ditulis menjadi 3 kali 5 kuadrat. 6 kuadratnya ada 3, maka ditulis menjadi 3 kali 6 kuadrat. Baru dibagi dengan berapa? Ya, 8. Baik, kalian perhatikan selanjutnya. Ya, 2 kali 4 kuadrat 16, 3 kali 5 kuadrat 25. Ya, nah, dibagi 8. Hasilnya
adalah apa ini? 32 ditambah 75 ditambah 108 dibagi 8. Ya, yaitu adalah akar pangkat 2 dari 215/8. Oke, sama dengan akar pangkat 2 dari 26,875. Ya, ini baru ketemu hasilnya. Nah, sekarang yang kalian perlu perhatikan apa? Ini hubungan antara frekuensi dengan perhitungan di bawah tanda akar ini. Coba perhatikan. 4 ada 2. Maka tadi apa? Banyaknya nilai 4 kuadrat adalah menjadi 2 kali 4 kuadrat. Kemudian 5 ada 3. Maka banyaknya nilai dari 5 kuadrat menjadi 3 kali 5 kuadrat. Juga 6 ada 3. Maka banyaknya nilai 6 kuadrat menjadi 3 kali 6. Ya, oke, itu hubungannya. Maka sekarang bisa kita tulis dalam bentuk umum. Bentuk umumnya seperti apa? Bentuk umum dari rata-rata kuadrat untuk data yang berbobot ini. Kita misalkan ini distribusi frekuensi data tunggal berbobot. Saya tulisnya mendatar, ya. Kalian juga tidak bingung ya. Baik. Nah, rata-rata kuadratnya menjadi seperti apa? Nah, jadi ini adalah datanya, ya. Nilai-nilai datanya ini. Kemudian yang bawahnya apa? Frekuensi. Ya kan? Berdasarkan pengalaman tadi yang sudah kita dapatkan di contoh real dengan menggunakan angka tadi, maka kuadrat min atau rata-rata hitung rata-rata kuadrat ini adalah akar pangkat 2, oke, dari ini yang pertama xi kuadrat kali fi ditambah 2x2 kuadrat kali f2. Ya, saya ulangi, x1 kuadrat kali f1, berikutnya adalah apa? x2 kuadrat kali f2, x3 kuadrat kali f3, dan seterusnya, ya kan, sampai selesai, yaitu adalah ek kuadrat kali fk. Baik, kemudian dibagi, nah ini, ya, ini adalah kalau dijumlah, ya, sama dengan apa? N, ya. Kalau dijumlah sama dengan M, apa namanya, jumlah frekuensi itu. Di sini masih kita tuliskan F1 kali F2, F1 tambah F2 tambah F3 dan seterusnya. Sampai dengan FK. Oke, selanjutnya bagaimana kita tulis? Yang atas kita tulis dengan menggunakan sigma, bawah tulis dengan menggunakan sigma. Sehingga diperoleh, ya, ini hubungan antara frekuensi tadi ya. Oke. Nah, sekarang kalau kita tulis dalam bentuk sigma menjadi apa? Nah, ini yang pembilangnya menjadi sigma dari xi kuadrat kali fi, yang bawah menjadi sama dengan n. Atau bisa juga ditulis, karena n itu adalah sama dengan apa? Sigma fi, ya, maka penulisan rumus ini, kuadrat min, rata-rata kuadrat ini dari data tunggal ini yang berbobot ini dapat ditulis menjadi apa? Yaitu menjadi akar pangkat 2 dari sigma jumlah, ya, perkalian dari apa? Nilai setiap nilai data dikuadratkan kali apa? Frekuensinya. Kemudian dibagi dengan apa? Jumlah frekuensi. Ya. Nah, itu adalah rumus untuk kuadrat min, data tunggal berbobot.
Nah, ini juga bisa digunakan untuk data yang dikelompokkan dengan mengganti XI ini dengan titik tengah kelas. Ya, nanti berikutnya kita akan sampai ke sana contohnya. Baik, kita lanjut ambil suatu contoh. Hitung rata-rata kuadrat dari data berikut. Nah, ini datanya ditulis dalam bentuk tabel, ya, distribusi frekuensi data tunggal yang saya sajikan dengan cara vertikal. Ya, oke, ini jumlah frekuensinya berapa? 20. Ya, baik. Maka kita dengan menggunakan rumus tadi, perlu apa? Perlu XI kuadrat, ya kan? Kemudian hasilnya dikalikan dengan FI. Ya, kita kuadratkan dulu. XI-nya kita kuadratkan dulu, 10 kuadrat 100, 11 kuadrat 12 kuadrat 144, 13 kuadrat 169, 14 kuadrat 196. Kemudian kita kalikan dengan frekuensinya. Mana? 3 kali berapa? 100, atau 100 kali 3. 121 kali 5, gitu ya. Baik, hasilnya adalah ini. Nah, ini yang perlu kita jumlah. Ini dijumlah. Berapa hasilnya? 2760. Berapa? 2760. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Ya, GM sama dengan, ya, oke. Yang pembilangnya ini, sigma XI kuadrat kali F itu adalah ini. Sedangkan bawah jumlah frekuensi adalah ini. Baik, kita lanjut. Berapa kita substitusikan ya. Kita tuliskan dalam rumus, maka hasilnya adalah akar pangkat 2 dari 2760 dibagi berapa? 20. Iya, jelasnya itu ya. Baik, lanjut. Hasilnya adalah setelah kita bagi dengan 20 masih di bawah tanda akar ya. Nah, ini hasil akhirnya adalah ini. Baik, bagaimana? Cukup jelas? Ya, kalau masih kurang jelas nanti bisa Anda semua untuk mengulang ya, memutar kembali video ini. Baik, sekarang latihan soal. Lengkapi ya, maksudnya lengkapi ya, kurang iya. Tabel di bawah ini, kemudian tentukan rata-rata kuadratnya. Ya, XI kuadrat. XI kuadrat berarti ini nilai datanya ini semuanya masing-masing dikuadratkan, ya kan? Ditulis di sini di bawah kolom XI kuadrat berapa masing-masing. Ini berapa. Kemudian hasilnya dikalikan dengan apa? Frekuensi. Ya, frekuensi masing-masing nanti ditulis di sini. Kemudian hasilnya dijumlah berapa. Frekuensi juga jangan lupa juga dijumlah. Masukkan ke rumus, selesai. Ya, baik, saya rasa tidak ada kesulitan. Ya, masih ingat? Terus belajar terus, ya. Terus belajar. Saya mengajak Anda semua untuk terus belajar. Apa kunci sukses? Adalah 4P. Apa itu? Belajar, rajin, terus berlatih tekun, lalu bekerja giat, dan berdoa khusyuk. Ya, semoga semuanya berhasil dengan baik. Baik, bersama Pak Jana di Bimbel Matematika SMK dan SMP. Ini adalah matematika pra-KBM, ya. Nanti sesungguhnya yang akan dipelajari di depan kelas oleh guru kalian. Baik, terima kasih. Sampai di sini, nanti kita lanjut contoh untuk rata-rata kuadrat dari data kelompok. Yang belum subscribe, mohon subscribe
agar channel ini terus ada dan bisa berbagi kepada semua anak-anak yang sedang sekolah di seluruh Indonesia, seluruh wilayah, seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Terima kasih kepada anak-anakku semuanya dan terima kasih kepada Bapak dan Ibu guru. Sampai jumpa.